Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kajian kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di kelas 11 SMA Negeri 1 Katapang. Pada era globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Ruang rubrik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Padahal, ruang rubrik sebaiknya menunjukkan identitas bahasa dengan pengutamaan bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya, penggunaan bahasa di ruang rubrik masih belum menunjukkan hal itu. Kesalahan berbahasa Indonesia masih sering muncul, khususnya di papan-papan nama, baik papan nama pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, perumahan, periklanan, dan lain-lain. Ruang rubrik kita seakan-akan lebih mengutamakan warga asing daripada warga Indonesia. Banyak papan petunjuk yang mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ditulis lebih dahulu dengan menggunakan huruf besar, sedangkan bahasa Indonesia ditulis setelahnya dengan menggunakan huruf kecil. Bahasa asing tetap dapat digunakan, yang salah satu fungsinya sebagai penghela ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun, pemakaiannya tetap ditempatkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, seperti halnya dengan penggunaan bahasa daerah dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda. Yang ketiga, salah satu bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga dinyatakan bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pernyataan itu bermakna bahwa bahasa Indonesia harus diletakkan lebih tinggi daripada bahasa lain yang ada di Indonesia, baik terhadap bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa-bahasa lain yang berkembang di Indonesia, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, tetap diakui keberadaannya. Namun penggunaan harus sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Selain didominasi oleh bahasa asing, ruang-ruang rubrik juga belum memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa itu muncul karena beberapa faktor, yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang benar, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasi, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah asing sekehendak hati, dan lain-lain. Melalui kejadian penggunaan bahasa Indonesia di media massa misalnya, khususnya di lingkup sekolah, diharapkan dapat diperoleh gambaran kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di sekolah. Kajian ini juga penting untuk melakukan kegiatan lanjutan berupa kegiatan pembinaan bahasa Indonesia. Sekolah menjadi salah satu sasaran dalam upaya pembinaan bahasa karena merupakan tempat para siswa menuntut ilmu. Siswa menuntut ilmu. Jika dasar penguasaan bahasa Indonesia kuat, para siswa diharapkan mampu memiliki sikap positif berbahasa Indonesia sejak dini. Ketentuan penulisan bahasa Indonesia di tempat umum diatur sebagai berikut. 1. Bahasa digunakan di tempat umum seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Keduanya, nama badan usaha, kawasan gedung yang memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia. 3. Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan mempunyai hak paten tetap dapat dipakai. Pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan tulisan atau huruf Latin. 5. Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan jika dianggap perlu dapat dibenarkan sepanjang untuk nama atau lambang produk yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap menggunakan tulisan atau huruf yang baik dan benar. Di SMA Negeri 1 Katapang, penulisan itu banyak yang masih belum menguasainya, sehingga anak-anak perlu latihan lagi. Setiap harinya saya menegaskan pada siswa di kelas, yaitu untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar atau penulisan kalimat itu yang baik dan benar. Mudah-mudahan pembelajaran di sekolah saya ada guna dan manfaatnya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.